Apa sih model rilis itu? Dan kapan kita perlu model rilis? Assalamualaikum. Video kali ini gue akan ngebahas apa itu model rilis dan cara membuat model rilis di Adobe Stock Contributor. Nah, buat kalian nih yang dari kemarin request minta buatin tutorialnya, kasih like dan subscribe dulu dong, supaya gue makin semangat sharing ilmu dari jual foto dan jual video di internet lainnya. Oke, sebelum ke tutorial membuat model rilis di Adobe Stock Contributor, teman-teman harus paham dulu apa itu model rilis dan apa fungsinya. Tolong teman-teman jangan skip supaya nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di kemudian hari. Oke, janji ya. Jadi kalau teman-teman foto atau merekam video yang menampilkan model, baik itu model profesional, temen, keluarga, atau orang lain yang bisa dikenali, teman-teman perlu izin mereka sebelum submit foto atau video ke Adobe Stock Contributor. Nantinya si model ini yang jadi subjek utama foto teman-teman ngasih izin teman-teman dengan menandatangani model rilis. Nah, jadi model rilis itu surat perjanjian tertulis antara teman-teman sebagai fotografer dengan orang yang jadi subjek foto teman-teman. Dengan menandatangani model rilis, berarti si model ini ngasih teman-teman dan pelanggan Adobe Stock izin untuk nge-publish foto mereka yang digunakan untuk kebutuhan komersil. Jadi kalau ada yang tanya, "Bang, kalau foto gini butuh model rilis gak?" Ya tanyakan lagi ke diri teman-teman. Orang yang teman-teman foto ini bisa dikenali nggak? Kalau iya, berarti ya butuh model rilis. Misal foto portrait, atau misal teman-teman ini foto pacarnya di tempat umum, terus di backgroundnya ini banyak lalu lalang orang yang terlihat jelas. Nah, walaupun teman-teman udah dapat model rilis dari si pacar, teman-teman tetap butuh model rilis orang-orang dari background fotonya. Yang perlu teman-teman pahami dan ingat juga, pengenalan dari si model ini nggak terbatas dari mukanya aja, tapi bisa dari tato dan tanda lahir. Faktor-faktor lain bisa juga dari pakaian unik, aksesoris, atau lokasinya. Makanya lumayan susah juga buat identifikasi yang bisa dikenali ini ya. Contohnya dari foto gue yang ini deh. Banyak teman-teman yang tanya kalau foto gue yang ini butuh model rilis nggak? Sekilas emang nggak butuh, tapi sebenarnya butuh. Karena mungkin Adobe Stock ini menilai kalau kumis atau janggut gue ini karakteristik yang bisa dikenali. Makanya gue selalu menjawab lebih baik pakai model rilis dan biasakan untuk bikin model rilis. Oke? Nah, ini beberapa contoh foto atau video yang memerlukan model rilis dari Adobe Stock-nya langsung. Ada foto portrait, terus foto atau video yang memperlihatkan orang-orang lalu lalang di background. Kayak yang tadi gue bilang ya. Selanjutnya foto selfie. Jadi kalau teman-teman foto selfie atau kayak gue nih yang single factor, jadi fotografer sekaligus modelnya ya kan. Teman-teman harus menandatangani model rilisnya sebagai fotografer dan model. Selanjutnya foto-foto topless atau nude juga perlu tuh, walaupun subjeknya nggak dikenali ya. Bahkan video yang menyertakan suara juga perlu model rilis dari si pembicaranya. Nah, kalau ini contoh yang nggak perlu model rilis nih. Yang pertama ada foto sebagian wajah atau tubuh yang nggak bisa dikenali. Terus ada foto dengan latar belakang orang-orang yang blur dan foto blur. Sampai sini paham kan soal model rilis? Untuk membuat model rilis ini sebenarnya gue udah buat tutorialnya menggunakan aplikasi Easy Release yang menurut gue worth it banget lah buat teman-teman coba. Tapi sayangnya emang aplikasi ini berbayar. Teman-teman bisa lihat videonya setelah video ini selesai ya. Nah, opsi lainnya adalah dengan cara membuatnya dari bawaan Adobe Stock-nya sendiri yang pastinya gratis. Oke, sekarang kita ke tutorial membuat model rilis terbaru di Adobe Stock Contributor. Nah, pasti teman-teman yang cari video ini udah punya akunnya dong. Nah, teman-teman tinggal login aja. Kalau udah login dan masuk ke home teman-teman, pergi ke bagian upload file. Terus di sini teman-teman tinggal pilih foto yang mau dibuatkan model rilisnya. Contohnya foto gue ini ya. Ini kan gue terdapat modelnya nih. Nah, teman-teman bisa pergi ke bagian sini recognizable people or property, tinggal pilih yes aja. Nah, di sini teman-teman tinggal create a new release nih. Nah, di bagian sini kan ada dua pilihan nih. Ada yang download template dan digital release. Kalau yang download template ini zaman dulu nih teman-teman. Jadi teman-teman harus download template-nya dulu, terus di print, teman-teman isi secara manual, lalu di scanning, terus nanti di upload lagi. Nah, itu kan ribet ya. Nah, sekarang Adobe Stock ini memudahkan kita nih para kontributornya dengan menambahkan fitur digital release kayak Shutterstock dulu ya. Kalau Shutterstock dulu kan dia kalau nggak salah aplikasinya itu DocuSign ya. Nah, kalau ini dia Adobe Sign. Nah, dari Adobe Stock-nya langsung. Ini sekarang kita dimudahkan banget nih dengan adanya digital release ini. Oke, teman-teman tinggal pilih aja create release with Adobe Sign. Nah, teman-teman tinggal save aja. Nah, kalau teman-teman mau bikinnya model release, teman-teman pilih yang model release. Kalau teman-teman mau bikinnya yang property release, pilih yang property release. Karena kita kan model release ya, kita pilih yang model release. Nah, di sini teman-teman isi nama depan dan nama belakang teman-teman.
usahakan isinya itu dua ya, nama depan dan nama belakang. Jadi kalau nama teman-teman itu cuma satu suku kata, di bagian last name-nya ini teman-teman isi nama depan teman-teman aja. Jadi ganda ya, Egar gitu contohnya. Terus di bagian sini isi email si modelnya. dailystreetpro@gmail.com. Nah, kalau di foto teman-teman itu modelnya di bawah usia 18 tahun, misal usia sekolah atau bayi yang baru lahir gitu ya, masukin email si orang tuanya di sini. Lalu di bagian sini masukin referensi foto si modelnya. Oke, ini sebenarnya fotonya acak nggak apa-apa, yang penting foto si modelnya. Nggak yang harus mau disubmit ya. Nah, kalau udah, teman-teman pilih rilis bahasa, terus pilih bahasa Inggris. Ini nggak perlu, opsional aja. Terus ini juga sebenarnya opsional, tapi teman-teman isi aja ya. Misal foto ini tuh tentang apa? Tentang health ya. Health. Dan lokasinya itu di studio. Nah, ini sebenarnya opsional, tapi teman-teman isi aja. Teman-teman lengkapin aja. Nah, ini Maret tanggal 1 2024. Oke, tinggal pilih review request. Nah, teman-teman tinggal send request deh. Nah, setelah tadi kita send, dia akan masuknya ke bagian rilis ini, teman-teman. Tapi, ini belum selesai, teman-teman. Teman-teman harus menyuruh si modelnya ini mengisi model rilisnya. Oke, kita pergi ke emailnya ya. Email si model. Jadi, begitu teman-teman pilih send, itu dia akan mengirim model rilisnya ini ke si modelnya. Nah, ini di bagian email modelnya ya. Jadi, si modelnya ini harus mengisi model rilisnya. Jadi, si modelnya ini harus pilih review and sign. Kita pilih continue. Terus, ini isi tanggal lahir si modelnya. Ini contoh aja. Gendernya male. Terus etnisnya teman-teman isi juga South East Asian ya. Ini sebenarnya opsi aja, cuman teman-teman ya tetap harus isi aja ya supaya lengkap. Terus addressnya teman-teman sih yang penting keisi aja ya. Lau Street, nggak perlu lengkap-lengkap banget, nggak apa-apa. Nah, ini nomor handphone si modelnya atau orang tua ya. Orang tua si model kalau si modelnya itu di bawah 18 tahun. Nah, sekarang tanda tangan si model atau orang tua si model. Teman-teman bisa pilih nih, mau ketik nama aja atau teman-teman bisa gambar langsung, draw. Ini sebenarnya sama aja kayak Shutterstock dulu ya. Shutterstock dulu itu dia kan menyediakan fitur model rilis digital ya. Cuman sekarang udah nggak bisa. Di bagian sini teman-teman perlu masukin nama si modelnya. Oke, Gar Anugrah. Oke. Nah, kalau si modelnya ini berusia di bawah 18 tahun kayak yang tadi udah gue bilang, di sini teman-teman perlu mencantumkan nama si orang tuanya ya. Nah, sampai sini sih udah selesai teman-teman. Jadi tinggal klik to sign. Nah, kita pergi ke Adobe Stock Contributorial lagi nih. Kita cek, ini statusnya diterima nggak nih model rilis kita. Ini tinggal tunggu apakah model rilis kita ini diterima atau di reject ya sama Adobe Stock-nya. Nah, ini kayak contohnya gue ini ya. Ini yang di reject nih, yang ini yang udah approve, yang selama ini gue gunakan model rilisnya. Jadi dalam kita membuat satu model rilis itu bisa kita pakai berkali-kali ya. Nah, di sini gue udah menggunakan 110 kali nih model rilisnya. Nah, kalau misalnya model rilisnya teman-teman udah ke-approve, teman-teman tinggal pergi aja ke bagian tadi submit. Ke bagian fotonya yang mau dimasukin model rilisnya. Teman-teman pilih yes. Teman-teman tinggal search aja nih. Search, ketikkan nama model rilis yang teman-teman tadi udah buat. Tapi syaratnya teman-teman udah approve ya model rilisnya. Kalau udah approve, teman-teman bisa search di sini. Terus tinggal dicantumin deh. Nah, kalau misalnya teman-teman udah add model rilisnya, di sini dia akan nambah nih satu. Kalau teman-teman di fotonya itu terdapat 2 model, jadi teman-teman perlu masukin model rilisnya lagi. Teman-teman tinggal search aja di sini. Terus tinggal masukin model keduanya. Nanti di sini akan tambah 2. Nah, kalau udah tinggal isi metadata yang lain, lalu tinggal submit file.
Nah, sekarang teman-teman jadi paham nih cara membuat model rilis di Adobe Stock Contributor. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar ya. Atau bisa juga DM Instagram di @dailystreetproject. Kalau dirasa video ini bermanfaat, like dan share supaya teman-teman yang lain pada tahu. Subscribe bagi yang belum, karena gue akan terus sharing seputar cara menghasilkan uang di internet dari jual foto dan jual video di internet lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.